Halo semuanya, hari ini saya Dewa Kusumajaya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara menggunakan aplikasi Excel ya untuk menghitung fixed cost, variable cost, biaya produksi dan kalkulasinya. Oke. Nah, daripada besok ribet-ribet menghitungnya. Nah, ini Bapak sudah menyiapkan bagaimana caranya menghitung apa namanya? Fixed cost, variable cost dan semuanya dengan menggunakan Excel. Ini sudah ada rumusnya, teman-teman nggak perlu lagi membuat rumus di Excel ya. Nah, nanti pada akhirnya ya teman-teman akan mencari ini ya. Ini hasil fixed cost-nya ya, fixed cost-nya, variable cost, kemudian overhead, APP dan kalkulasi biaya produksi dan tabel kalkulasi gross profit dan net profit-nya itu sudah ada di sini, nanti ini di-copy ke proposal. Nah, jadi tabel 1, 2, tabel 3 dan 4 ini di-copy setelah, jadi angkanya. Namun, sebelum ini jadi kita harus proses dulu yang kuning ini ya. Ya, jadi kita harus menghitung dulu fixed cost-nya berapa. Nah, kemudian juga kita harus menghitung variable cost-nya. Oke, coba kita lihat dulu ya. Untuk fixed cost, cara ngitungnya gampang. Ingat selalu fixed cost itu adalah biaya tetap ya, tidak berubah-ubah ya. Fixed cost itu berisi rincian alat mesin produksi. Alat mesin produksi itu alat-alat yang dipakai eee, untuk membuat, usaha itu ya. Nah, kalau misalnya teh poci, nah di sini usahanya kan teh poci. Nah, alat-alat mesin produksi yang dipakai itu adalah kayak teko, kompor, gas tabung, saringan teh, kapsul, colokan listrik, box es, dan termos teh. Sedangkan yang lain-lainnya seperti sewa lahan, gaji pegawai juga diperlukan. Nah, di sini juga dicantumkan harga satuannya. Kalau teko harganya 30.000, kompor 300.000, gas tabung 125.000, saringan teh 30.000 dan sebagainya, ya. Nah, sewa lahan juga gaji pegawai 1.500.000 per satu orangnya. Nah, sekarang sudah menentukan barang yang diperlukan, alat mesin produksinya, kemudian harga satuannya sudah ditentukan, sekarang jumlahnya berapa. Nah, perlu juga kalian ketahui, ya, diingat-ingat juga, eee, untuk menyusun fixed cost ini, teman-teman harus tahu berapa sih modal di, eee, kelas teman-teman masing-masing. Kalau di kelasnya, misalnya di kelas 10, 11 ada uang 230.000 gitu misalnya, yang terkumpul kemarin, ya. Jadi jangan sampai angka ini melebihi, dari modalnya, jangan sampai harga dari fixed cost total ini melebihi dari modal yang ada. Jadi nanti nggak bisa disanggup, nggak bisa dibiayai proposalnya gitu ya. Jadi jangan sampai melebihi 230.000 ini. Jadi dikurang-kurangi kayak modelnya sewa lahan kan tidak perlu dikurangi, dinolkan saja. Ini dinolkan saja ya. Kemudian teko, mungkin teko temannya sudah ada yang punya, nolkan saja. Kompor apalagi udah punya kan. Kemudian gas tabung, udah punya. Saringan teh, buku satu aja. Ya, nggak usah 2 dah, tempat kaca, nolkan saja. Kapsiler apalagi terlalu mahal, nolkan saja. Colokan listrik pinjam sama teman, box es pinjam sama teman ada, termos teh ada di teman. Nah, jadi kita tahu bahwa fixed cost-nya itu yang diperlukan itu nggak sebanyak tadi, karena alat-alat itu sudah ada. Jadi kita perlu beli itu saringan teh saja, sebesar 30.000 dengan total 30.000. Jadi nggak perlu lebih dari 230.000. Nah, jadi itu cara menentukan fixed cost ya. Jadi fixed cost itu adalah biaya tetap, namun biaya tetapnya itu juga perlu dibijaksanai, jangan melebihi dari modal yang ada. Ya, jadi kita baru menggunakan 30.000 dari 230.000. Nah, sekarang kita kembali ke variable cost-nya. Nah, variable cost, ya kalau ke variable cost ini adalah biaya bahan baku. Nah, jadi biaya bahan baku membuat teh poci itu lumayan, bahannya ada 8 bahan. Dari teh cap botol, gula 1 kilo, nutrisari 1 renteng, isi 10, air galon, isi gas tabung, dan sebagainya. Nah, tadi kan uangnya, kalau nggak salah itu sebesar 200 berapa ini, 230. Udah dipakai 30.000 jadi sisa 200. Ya, jadi pas ini ya, rata uangnya 200 ya, kalau mau dikurangi diirit lagi bisa, ini dikurangi saja mungkin jadi 5, ya jadi 145, jadi masih bisa akomodasi ya mungkin
Kalau gelas cupnya itu mungkin dikurangi 3 saja belinya, ya atau mungkin teh hijau botolnya beli 2 bungkus saja, atau gulanya mungkin 2 kilo saja belinya. Nah, jadi atur ya, jadi bisa diatur di sini, ya. Jadi nutrisari 1 renteng isi 10-nya beli 5 renteng saja atau mungkin 4 boleh, biar irit dananya ya. Nah, setelah kalian tahu semua, apa namanya, total biaya ini akan otomatis keluar, ya, kemudian keluar total biaya bahan bakunya. Jadi biaya bahan baku saat teh pocinya itu sebesar 119.000. Ya, kalau kamu beli ke supermarket menyiapkan bahan-bahan ini sama, apa namanya, sebesar sejumlah yang kamu inginkan, ya jadi menghasilkan, total belanja sebesar 119.000. Nah, itu harga bahan baku satu periode produksi ya. Nah, di sini beda lagi ya. Setelah kamu mengetahui harga borongannya kamu beli supermarket tuh sekarang dibagi per porsi. Nah, dari total 119.000 ini, bahan baku yang harga 119.000 ini kira-kira menjadi berapa minuman? Nah, berapa porsi jadinya? Nah, kalau saya tulis di sini antara 150 sampai 200 ya, Bapak ubah saja ya. Ya, anggaplah misalnya 170. Nah, jadi ambil di tengah-tengah 170, boleh. Jadi di 170 minuman. Nah, ini keluar kemudian harganya ini. Biaya bahan baku per 1 unitnya itu sebesar 1.176 ya. Jadi satu minuman teh poci itu biaya bahan bakunya adalah 1.176 karena dibagi 170 porsi. Pak, kalau porsinya semakin banyak, jadinya kan semakin murah, betul. Kalau kamu bisa membaginya sampai semakin banyak, malah maka semakin murah, jadi 1.000. Pak, kalau nggak bisa dibagi secara banyak gimana? Nggak apa-apa, tapi biasanya lebih mahal, misalnya 150, kita lihat. Nah, jadi 133. Ya, atau mungkin cuma bisa, baginya mungkin sedikit, ya 30, ya nggak apa-apa, tapi harganya mahal sekali jadinya, gitu loh ya. Kalau Bapak sih, pengalaman Bapak bisa membagi sekitar sampai 150 sampai 200. Jadi harga per minumannya sekitar 333 lah gitu anggap ya. Jadi biaya bahan bakunya itu segitu 1.333. Nah, sekarang ini biaya bahan baku per 1 unit produksi per 1 minuman es teh ya. Kemudian ke bawahnya lanjut biaya overhead. Nah, biaya overhead ini biaya lain-lain di luar biaya bahan baku. Contohnya seperti asuransi, BPJS, reparasi, dan penolong. Ya, biaya reparasi ini penting. Nah, kalau di Tepoci itu kan pakai kompor, kemudian juga pakai cup sealer. Nah, jadi ada 2 mesin, kamu tulisnya 2 di sini untuk perbaikan, siapa tahu mesin rusak ya. Kemudian biaya penolong, siapa tahu nanti ke tempat kamu jualan nanti bahan motormu pecah. Jadi ada alokasi biaya untuk pecah motor itu ya. Ya, karena motormu satu ya tulis satu saja gitu ya. Nah, jadi biaya penolong itu seperti itu. Jadi biaya sewaktu-waktu ketika ada gawat darurat. Nah, ini harus ditanggung per unitnya berapa. Jadi biaya overhead per unitnya itu adalah totalnya 185 dibagi porsi yang tadi 150 udah otomatis ya. Kemudian dikali 4 sama menjadi 600. Kemudian biaya overhead-nya itu langsung sudah dibagi 185 bagi 600 jadi 308 per 1 minuman teh poci. Jadi 1 minuman teh poci itu menanggung biaya overhead atau biaya lain-lain sebesar 308. Kecil ya, murah ya. Nah, setelah mengetahui biaya bahan baku dan overhead yang lain-lainnya itu, ya, kita masuk ke HPP. HPP itu adalah biaya bahan baku, overhead, ditambah keuntungan. Jadi HPP itu adalah harga pokok produksi yang mencakup bahan baku, biaya overhead lain-lain dan keuntungan. Nah, bahan baku kan sudah masuk ke sini, overhead kan sudah masuk ke sini, ya. Jadi tinggal ditambah keuntungannya saja. Kalau keuntungannya kamu mau nyari misalnya 30%, jadi 493 untungnya 1 minuman itu. Kalau Pak sih maunya nyari 50%, 421 atau 100%. 1.642, kurang Pak, kurang greget Pak. Ya, ya jadi naikkan saja Pak, 150 coba Pak. Bisa, ya 4.100 atau mungkin mau digenapin 5.000, oke 175. Oke, atau mungkin 190 coba. Terlalu mahal, 190. Oke, mungkin 230 biar dekat-dekat 5.000. Oke, terlalu mahal.
Lebih dari 5.000. Nah, segini aja deh, 200%. Nah, Bapak mencari keuntungan 200%, berarti satu minuman itu dapat untung 3.283. Jadi kamu jualnya kira-kira 4.925 lah, atau Rp5.000 digenepin. Atau mungkin kita naikkan lagi sedikit ya, 210. Udah bisa. 205 saja. Oke, 203 coba. 203. Oke, 203 saja, 203%. Berarti satu minuman keuntungannya 3.333. Nah, sampai di sini, jika APP-nya sudah kamu berhasil tentukan, nanti gross profit-nya langsung otomatis ya. Jadi gross profit-nya kelihatan ya. Jadi satu minuman tepoci itu bahan bakunya membutuhkan biaya 1.333, APP-nya 4.974, gross profit. Nah, gross profit ini laba kotor ya. Jadi keuntungan kotornya 3.641 satu minumannya. Kemudian net profit-nya sebesar dari GrabFood dipotong 30% ya. Jadi net profit itu keuntungan bersihnya 2.549. Kalau dari GoFood kamu jualnya potong 20% mendapatkan 2.913. Nah, kalau misalnya targetnya tadi 150 porsi, targetnya 150 porsi diganti saja ini. 150, kira-kira butuh modal berapa? Oh, biaya bahan bakunya 200.000, HPP 746, gross profit laba kotor 546, 138. Kemudian net profit kalau dari GrabFood ya dapat keuntungan bersihnya 382, kemudian dari GoFood dapatkan keuntungan bersih 436, 910.000. Nah, jadi gitu cara bacanya. Jadi itu perbedaan gross profit sama net profit ya. Gross profit itu laba kotor, net profit itu laba bersih yang dipotong oleh komisi atau pajak. Kalau GrabFood 30% potong, kalau GoFood 20%, gitu biasanya. Oke. Nah, setelah berhasil menghitung variable cost, biaya produksi langsung sudah otomatis keluar ya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi menghitungnya ya, sudah langsung otomatis keluar, dan tentunya kalkulasinya juga sudah selesai ya. Tinggal ini di-copy saja nanti ke laporannya ya. Ini selesai sudah ya. Jadi di-copy ini, kemudian ini diubah jadi porsi yang diinginkan 150, ini juga 150. Jadi ini di-copy nanti ke proposalnya. Saya sudah urusannya ya. Jadi cepat, nggak memerlukan waktu sampai berjam-jam ngitungnya. Oke, jadi segitu saja simpelnya. Jadi nanti pertama tekniknya adalah pertama kamu hitung fixed cost, variable cost, nanti sudah hitung keduanya otomatis biaya produksi jadi dan cetak kalkulasinya di copy ke proposalnya masing-masing. Oke, jadi itu saja. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di WA Bapak di 087861453281. Thank you very much. See you.